Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau sedikit ilmu tentang penggunaan tentang cara membuat soal ujian secara online, yang mana di zaman milenial ini ya sudah pastinya terutama mungkin anak-anak sekolah yang sudah paham dengan IT, terutama HP. Nah, di sini mungkin teman-teman semua ya memanfaatkan situasi tersebut ya untuk dalam pelaksanaan misalkan ujian harian di sekolahnya, PTS, UTS gitu kan, atau PAS bahasanya gitu, dan ujian-ujian yang lainnya dengan memanfaatkan yaitu pelaksanaannya secara online seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang cara pembuatan ujian secara online yaitu pada Google Form ya, Google Form. Baiklah, disimak cara-caranya step demi step, jangan di skip. Langkah pertama yang pastinya kita siapkan dulu soalnya ya, soal yang akan kita masukkan ke dalam Google Form tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan ya soalnya. Oke. Nah, di sini saya menyiapkan soalnya. Oke, di sini soal matematik ya. Sini ada beberapa soal, mungkin nanti yang saya masukkan hanya sebagian saja ya, tidak semuanya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, itu langkah pertama ya, langkah pertama yaitu menyiapkan menyiapkan soalnya dulu. Nah, kita siapkan dulu soalnya yang sudah Bapak Ibu atau teman-teman buat. Terus langkah selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome. Mau di Google Chrome atau di Mozilla itu silahkan, itu sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, di sini kita buka, boleh kita ketik ya dengan Google Form. Enter. Nah, di sini ada Google Form, boleh dipilih yang paling atas. Oke. Nah, di sini ada formulir kosong dan ada juga yang sudah sebelumnya saya buat. Atau selain dari kita mengetik di menu di atas ini ya, bisa juga kita secara langsung membuka pada Google kita ya. Misalkan di sini ada titik berapa ini? Ada 9 titik ini ya, Google Apps ya. Boleh di sini diklik di sini ya. Kita cari yang bentuknya ini namanya form ya. Boleh diklik di sini. Ini sama saja dengan tadi yang ketika kita mengetik di menu ini ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bisa
langsung ke sini, bisa langsung apa, di sini ada formulir kosong ya, bisa kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan. Oke. Itu cara keduanya untuk masuk kita ke apa namanya, ke tampilan formulir ya. Atau juga bisa di sini dengan mengklik di sini menu utama ya, ada garis juga. Nah, di sini kita pilih formulir ya, di sini formulir. Jadi banyak cara ya, cara untuk memilih ketika kita mau masuk ke apa namanya, lembaran formulir soal tersebut. Ya, kita klik di sini. Setelah itu, mana nih? Dokumen, formulir, formulir. Oke, terus kita buka di sini ada mulai formulir baru atau formulir kosong ya. Kita klik. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Di sini ada formulir tanpa judul ya. Di sini bisa kita ganti. Misalkan apa namanya apa ya? Soal ulangan harian semester ganjil. Ini otomatis ya, ini otomatis akan tersimpan. Nah, selanjutnya di sini kita boleh langsung apa namanya menyimpan ya, menyimpan di folder yang misalkan kita klik ya bentuk folder. Nah, atau apa namanya bisa kita simpan ke folder baru ya, atau folder soal-soal yang sudah ada untuk apa memisahkan seperti itu. Nah, di sini ada kalimat, ada pertanyaan ya, ada jawaban, ada setelan. Nah, untuk pertanyaan di sini saya jelaskan kalimat-kalimat ini dulu ya. Di sini untuk pertanyaan ya. Pertanyaan berarti di sini kita akan membuat bentuk soalnya. Bentuk soalnya. Yang kedua ada jawaban. Nah, jawaban di sini nanti ketika siswa ya, menjawab atau mengerjakan soal, maka di sini akan muncul atau hasil dari pengerjaan siswa tersebut. Nah, ini bisa di-download ya. Nanti hasil pengerjaan siswa itu bisa di-download di sini. Nah, klik ini atau di sini bisa di-download. Cuman di sini belum ada ya. Nanti kalau sudah ada yang menjawab baru nanti saya jelaskan dan cara pengerjaan sampai dengan hasil dari jawaban siswa. Nah, di sini ada setelan ya. Nah, setelan ini ada beberapa menu ya. Ada ini jadikan sebagai kuis. Nah, kalau misalkan kita membuat soal pastinya kan akan dibuat dalam sebuah kuis ya. Nah, kita klik di sini ya. Ini jadikan sebagai kuis. Nah, ada di sini rilis nilai ya, segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual ya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman bisa memilih mau ini langsung ya segera apa namanya menampilkan ya. Jadi ketika siswa sudah selesai menyelesaikan pengerjaan soal, nanti di halaman terakhir pada soal itu ada kalimat kirim ya. Nanti akan langsung muncul di jawaban ini. Ya. Ya. Atau misalkan nanti saja ya setelah peninjauan manual, gitu kan. Itu silahkan Bapak Ibu teman-teman silahkan dipilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, terus di sini ada setelan responden berarti yang mengerjakan kan. Untuk yang mengerjakan di sini ada pertanyaan tak dijawab. Nah, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nah, mau diaktifkan atau tidak itu silahkan.
Oke, selanjutnya di sini ada jawaban benar. Ya, ini boleh Bapak Ibu atau teman-teman tampilkan ya untuk jawaban eh, tidak terjawab ya atau jawaban benar. Ini boleh ditampilkan, nanti siswa akan melihat ya setelah selesai mengerjakan akan melihat hasilnya ya, yang dijawabnya itu berapa, yang tidak dijawabnya itu berapa. Nah, terus selanjutnya di sini ada nilai poin. Ya, nilai poin ini nanti setelah mengerjakan siswa itu bisa melihat hasilnya, skor yang mereka yang mereka kerjakan itu. Nah, selanjutnya ada nilai poin pertanyaan ya, nilai poin pertanyaan. Nilai poinnya itu tergantung dari soalnya. Misalkan kalau soalnya 20 PG misalkan ya, untuk supaya 100 kan berarti poinnya 5 gitu kan. Terus kalau esai itu tergantung apa namanya poin yang Bapak Ibu berikan kepada dari tiap-tiap poin soal. Ya seperti itu. Kayak yang ke bawahnya itu silahkan mau diisi, silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Oke, mungkin di sini saya menjelaskan yang ini nih jawaban. Mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Nah, di sini ada pengerjaannya. Pengerjaannya di sini boleh dibatasi, izinkan pengeditan. Kalau pengeditan itu jangan di-on-kan ya, karena nanti siswa bisa mengedit daripada soal kita. Terus batas ke satu jawaban. Nah, ini berarti siswa bisa menjawab dalam satu bentuk jawab, apa sekali menjawab ya. Jadi tidak beberapa kali, tidak beberapa kali harus menjawab seperti itu. Baik, berikutnya di sini saya akan memberikan contoh cara-cara pembuatan soalnya. Nah, di sini ada ini lembaran pertama ya, lembaran pertama ya. Di sini boleh untuk nama nama ulangannya di sini atau nama ujiannya boleh seperti ini disamakan dengan judul ya, atau Bapak Ibu boleh ganti ya. Terus deskripsinya apa ya? Untuk deskripsi ini untuk deskripsi ini boleh Bapak Ibu atau teman-teman isi, boleh juga dikosongkan nggak apa-apa. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan ya, lembaran pertanyaannya untuk belum ke soalnya ya. Jadi kita buat dulu di sini misalkan nama siswa. Nama siswa ya. Oke, nama siswa. Siswa. Oke. Nah, oke, untuk nama siswa di sini teks ya, bentuk teks berarti tidak bentuk pilihan. Nah, untuk memilih di sini ada jawaban singkat ya, ada paragraf, ada pilihan ganda, nah, dan lain sebagainya di sini di sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya di sini poinnya 0 saja, dinolkan. Karena nanti kalau ada poinnya nanti akan masuk ke poin-poin soal ya. Oke. Terus selesai. Nah, di sini di centang ya, di on kan, ini wajib diisi. Ini wajib diisi oleh siswa. Terus selanjutnya untuk menambahkan lembarannya, untuk bagiannya di sini tinggal tambah pertanyaan. Ya, tambah pertanyaan. Terus yang keduanya kelas ya. Kelas. Oke. Kelas ini untuk kelas bisa langsung diketik oleh siswa ya. Kalau diketik berarti di sini jawaban singkat, misalkan kelas misalkan kelas 7A gitu.
Atau kalau misalkan mau dimasukkan di sekolah Bapak Ibu ada berapa kelas ya, berarti di sini harus ada pilihan ganda atau centang. Ya, di pilihan ganda aja, untuk pilihan ganda. Nah, di sini misalkan kelas 7, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C. Oke. Selanjutnya di sini kan ada kunci jawaban karena ini bukan bentuk kuis, jadi poinnya kita nolkan saja. Selesai. Oke. Oke, yang berikutnya ini ya, jangan lupa ini wajib diisi ya, wajib diisi. Baik. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan lembaran pertanyaannya lagi, terus diklik tanda tambah ini ya, tanda plus. Sini ada tambah pertanyaan. Kalau misalkan eh, cukup dengan nama kelas ya, itu berarti hanya 2 lembar pertanyaan saja ini ya, 2 pertanyaan. Nah, untuk menambahkan bagian ya, berarti kita ke soalnya ya. Menambahkan bagian di sini ada tambahkan bagian nih, bentuk ikon sama dengan ya. Kita klik. Nah, ini bagian kedua. Setelah bagian satu, lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini berarti soalnya. Oke, soalnya misalkan di sini pilihlah jawaban pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau ya. Kalau misalkan ini tingkatannya SMA, kalau SMA SMK itu kan jawaban soal itu sampai E ya, tapi kalau SD SMP itu sampai D ya, atau D yang paling benar. Oke, selanjutnya di sini di deskripsi bisa mohon maaf. Kita kembali dulu ke bagian satu ini. Ya, di bagian satu ini ya, bisa di sini di deskripsi ya, kalau dalam bentuk soal itu bisa ditambahkan misalkan ada mata pelajaran ya, pelajaran matematika, terus hari atau tanggal. Harinya itu saya sesuaikan hari ini, kebetulan hari ini hari Kamis ya, Kamis tanggal 9 November 2023. Oke, terus waktunya misalkan dari jam 7.30 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Oke, terus selanjutnya juga silakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk menambahkan kalimat-kalimat yang lainnya silakan. Oke, terus kembali tadi kita ke bagian yang dua. Nah, ke bagian yang dua di sini untuk kalimat pilihan kita pindahkan. Kalimat pilihan kita pindahkan ke sini. Ya, untuk judul bagian di sini boleh misalkan bentuk kalimat misalkan sebelum mengerjakan.
Ya, di bagian ini ya bisa kita isi misalkan petunjuk pengerjaan. Berarti ini hanya satu kalimat saja berarti. Kalimat saja. Oke, kita ganti lagi. Maaf. Oke, kita ganti. Misalkan di sini pilihlah salah satu jawaban A, B, C atau D yang paling benar. Nah, di sini bisa dipilih mau ditebalkan ya, atau bentuk miring atau bentuk garis bawah gitu kan. Saja. Nah, untuk deskripsi boleh diisi tadi, deskripsi boleh diisi dengan kalimat tadi petunjuk pengerjaan. Ini bisa satu misalkan baca basmalah sebelum mengerjakan. Yang kedua, kerjakan soal yang dianggap paling mudah. Yang ketiga, baca mendalam setelah selesai mengerjakan. Atau kalimat yang lain boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ya di sini kita tambahkan lagi ya, ini untuk menambahkan lembar pertanyaan. Ya, diklik tanda plus ini. Oke. Oke, untuk pertanyaan di sini kita bisa ambil langsung di Word atau Excel yang soal yang sudah kita buat. Oke, di sini misalkan ini kan ada nomor ya. Nomor ini boleh kita hapus ya. Jadi nomor-nomornya boleh kita hapus ya. Kita kopikan saja ini soalnya. Oke, kita copy, masuk lagi ke Google Form, save, paste. Nah, di sini nomor 1. Nomor 1. Oke. Terus yang selanjutnya untuk opsinya atau pilihannya, pilihan ganda ya di sini ya ada pilihan nih, ada pilihan ganda. Kalau untuk PG itu kan pilihan ganda, berarti kita pilih pilihan ganda. Nah, untuk opsinya kita copy lagi di sini opsinya kita copy ya, kemudian kita paste atau Ctrl+V ya. Terus selanjutnya di sini kunci jawaban. Ya, silakan Bapak Ibu untuk soalnya berapa ya, per soalnya itu berapa poin. Misalkan saya di sini akan membuat 5 ya, berarti 20 poin per satu soal. Nah, di sini juga bisa kita centang ya, untuk jawaban yang benarnya itu yang mana, kan? Bukan jawaban yang benar ini. Oke, selesai. Nah, berikutnya di sini jangan lupa ya, jangan lupa untuk dicentang atau di-on-kan, ini wajib diisi. Wajib diisi. Itu soal nomor 1. Terus berikutnya untuk menambahkan soal nomor 2, nomor 3 sama ya, ini jadi tambahkan pertanyaan. Berarti nomor 2 ya, nomor 2. Oke, nomor 2 kita kopikan lagi ke soal yang sudah kita buat di sini. Oke, kita copy, kita masukkan lagi ke sini. Berikutnya untuk opsinya atau pilihannya kita ambil lagi, kita copy lagi. Oke,
terus kunci jawaban 20. Misalkan jawabannya B. Selesai. Terus jangan lupa ini wajib diisi. Ya, itu 2 soal ya. Dan menambahkan pertanyaan di klik ini ya. Tambah pertanyaan. Cukup saya menyentuhkan 2 soal saja. Sebagai contoh saja. Setelah kita selesai ya, ada yang lupa, mohon maaf. Kalau kita mau menambahkan untuk baik, misalkan kita mau menambahkan soal bentuk esai ya. Di sini boleh tambahkan pertanyaan ya, atau tambahkan bagian yang berikutnya. Berarti kan akan klik bagian di sini, misalkan yang bagian kedua yaitu soal esai ya. Soal esai, jawablah, misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kita tebalkan. Ya, untuk menambahkan pertanyaan sama seperti yang tadi, tambah pertanyaan di sini. Untuk esai kan bukan pilihan ganda ya, kita tinggal pilih di sini jawaban singkat saja. Contoh misalkan untuk soal esai yang nomor satunya, hasil dari 4 ditambah 5 dikali 6 dibagi 2. Rubah kita. Berapakah hasil dari 4 tambah 5 ditambah 4 tambah 5 kali 6 kali 2. Nanti siswa akan menjawab di sini jawaban singkatnya. Nah, untuk esai kan misalkan 5 soal ya, untuk esainya 5 soal kita berikan poin untuk 5 soal per 100 kan berarti 20 ya, sama 20 poin. Oke, selesai. Oke, setelah selesai kita membuatkan soal ya. Langkah yang selanjutnya, nah di sini dilihat, di sini ada tema ya. Tema ini bisa kita sesuaikan ya, kita klik. Jadi untuk merubah headernya ya, kalimat headernya boleh ya, itu sesuai dengan keinginan. Headernya berarti judul utamanya ya, judul utamanya bisa kita rubah. Terus pertanyaannya, bentuk kalimat pertanyaannya bisa juga kita rubah, misalkan nah ini ya, pertanyaannya yang ini bisa kita rubah jadi kalimat huruf-hurufnya. Bisa juga kalau kurang besar kita besarkan ya, di sini yang juga sama. Terus untuk teksnya, teks pertanyaannya ya, jadi teks pertanyaannya bisa kita rubah. Teks pertanyaannya juga bisa kita rubah kalimatnya, misalkan ini ya. Oke, selanjutnya untuk headernya ya, bisa kita tambahkan gambar. Di sini tinggal pilih gambar. Ya, gambarnya itu mau misalkan tema yang secara default pada Google Form ini, atau misalkan mau unggah di folder kita ya. Misalkan di sini saya pilih, di sini banyak pilihannya, silakan pilih sesuai keinginan saya. Oke.
Oke, saya pilih ini ya. Selanjutnya setelah kita memilih gambar yang akan ditampilkan ya, pada header itu, klik sisipkan. Ya, tunggu. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya bisa kita merubah ini warna ya. Warna dari latar ini. Nah, ini kan warna coklat. Ya, misalkan kita rubah ke warna biru. Oke, nah. Misalkan kita mau rubah ke warna biru atau warna merah ya, warna merah. Oke, tambah. Warna merah. Tambah. Oke, nah, ini berubah ya, ininya jadi warna merah, merah muda. Oke, ya ini untuk temanya. Nah, untuk melihat uh, soal yang sudah kita buat di sini, kita bisa klik ini tanda mata atau pertinjauan ya. Oke, kita klik. Nah, ini seperti ini bentuknya soal yang kita buat. Oke, kembali lagi. Nah, berikutnya kita akan mengirimkan soal ini kepada siswa untuk mengerjakan. Itu. Nah, di dalam Google Form ini yang kita kirimkan itu bentuk linknya ya. Nah, di sini kita klik kirim. Nah, klik kirim. Terus selanjutnya di sini kita klik ada di sini tanda rantai ya. Nah, di sini ada tautan ya, tautan pada Google Form yang kita buat. Oke, di sini bisa kita persingkat untuk tautannya dan diperpendek. Setelah itu kita salin. Oke, sudah tersalin. Nah, setelah tersalin, untuk link itu bisa kita bagikan ya kepada siswa. Ya, berikutnya setelah kita menyelesaikan pembuatan soal pada Google Form ini ya, dari mulai PG tadi sampai dengan esai, di sini misalkan link tadi itu yang sudah dikirimkan ke siswa ya, di sini misalkan siswa mengerjakan soal yang sudah kita buat. Oke, bentuk ininya seperti ini ya. Oke, lembaran pertama di sini kan ada nama siswa ya, diisi dulu. Misalkan di sini nama siswanya Ahmad. Terus selanjutnya pilih kelas ya, kelasnya 7A sampai dengan 9C. Di sini misalkan Ahmad itu di kelas 7A. Ya, selanjutnya klik berikutnya. Nah, di lembaran kedua di sini soalnya. Soal pertama kita jawab secara sembarang aja ya. Ini sebagai contoh aja, misalkan pilih B, yang kedua pilih A. Oke. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, di sini kan ada soal esai ya. Soal esai saya contohkan di sini hanya satu soal. Berapakah hasil dari ini pengisian sembarang aja ya, misalkan 24. Oke, berikutnya setelah selesai mengerjakan soal ya, setelah selesai mengerjakan semua soal, baru di sini kita klik kirim ya, klik kirim. Ya, setelah diklik kirim, di sini siswa itu bisa melihat skor ya, tadi di pengaturan nih, di pengaturan ini bisa melihat nilai poin ya, nilai poin ada jawab benar. Kalau misalkan siswa tidak diperkenankan untuk melihat poin, di sini bisa di off kan ya,
Kalau di off kan nanti siswa tidak bisa melihat skor. Kalau di on kan di sini siswa bisa melihat skor. Misalkan di sini di on kan, ya, lihat skor dari hasil pengerjaan siswa. 0 poin, ya, semuanya salah. Itu 0 poin. Ya seperti itu pengisian. Ya selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan soal, ya seluruh siswa mengerjakan soal, nanti kita bisa melihat hasilnya. Ya kembali lagi kita lihat di Google Form yang soal yang sudah kita buat. Di sini ya ada jawaban 1. Jadi satu orang yang sudah menjawab. Ya, kalau misalkan 20 berarti di sini ada jawaban 20. Sejumlah siswa tersebut per kelasnya atau per ruangan kalau dibuat dalam bentuk ruangan. Nah, untuk melihat hasil pengerjaan siswa ya kita bisa mendownload. Di sini ada link ke spreadsheet ya. Ya bisa diklik di sini. Oke, terus bisa buat ya. Oke, langsung di sini ya. Di sini ada waktu pengerjaannya ya, terus skornya ya, di sini skornya 0 poin dari 60 poin, nama, kelas, terus ini soal-soalnya ya, soal nomor 1, 2. Terus selain dari otomatis menampilkan seperti ini, bisa kita download ya dengan mengklik titik 3 ini ya, kita download di sini. Kita download. Oke, kita buka. Kita lihat seperti ini ya. Kalau ini hasil downloadan tadi ya. Yang lebih mudah tadi langsung kita mengklik ini aja, lihat di spreadsheet ya. Oke, seperti itulah tutorial cara pembuatan soal ujian secara online pada Google Form. Untuk lebih lanjutnya silahkan tonton video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya saya tambah semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.